Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah flowchart. Flowchart. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Bahar. Ingin memberikan sedikit ilmu kepada kalian semua tentang masalah flowchart. Tujuan dalam mempelajari flowchart ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui konsep dasar flowchart dan perbedaan dari tiap jenis flowchart yang ada. Dan yang kedua, ya, untuk menggunakan masing-masing flowchart sesuai dengan sistem yang sedang dikembangkan. Itu adalah tujuan pertemuan kali ini, kita belajar masalah flowchart. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang flowchart ini, kita harus tahu pengertian apa sih itu flowchart. Bagan alir atau flowchart adalah bagan chart yang menunjukkan alir flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir ini digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Pada waktu akan menggambar suatu bagan alir, analisis sistem atau pemrograman ini dapat mengikuti pedoman-pedoman. Ya, ada pedoman-pedoman tersendiri dalam membuat sebuah flowchart. Jenis-jenis flowchart. Jenis-jenis flowchart diantaranya ada bagan alir, sistem atau biasa disebut dengan sistem flowchart. Yang kedua, ada bagan alir dokumen yang biasa disebut dengan dokumen flowchart. Yang ketiga, bagan alir skematik atau disebut dengan skematik flowchart. Ada bagan alir program, yaitu biasa disebut dengan program flowchart. Dan yang kelima adalah bagan alir proses, biasa disebut dengan proses flowchart. Oke, untuk sistem flowchart yang pertama ini, bagan alir sistem, merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Jadi bagan yang menunjukkan arus pekerjaan sebuah pekerjaan secara keseluruhan dalam sistem. Bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur yang ada di dalam sistem. Ya, bagan alir sistem juga menunjukkan apa yang dikerjakan dalam sistem. Ya, itu untuk bagan alir sistem. Ya, ini adalah simbol-simbol daripada bagan alir sistem. Yang pertama yaitu simbol dokumen. Simbol dokumen ini menunjukkan dokumen input dan output baik untuk proses manual, mekanik, atau komputer. Untuk simbol kegiatan manual yang ditunjukkan pada bangun ini, itu menunjukkan pekerjaan secara manual. Ini. Jadi menunjukkan pekerjaan secara manual untuk simbol kegiatan manual. Ada simbol simpanan offline. Ya. Simbol simpanan offline ini ya file non komputer yang diarsip untuk
sebuah angka-angka. Jadi kalau ada program yang akan kita simpan disimpan di dalam sebuah alir sistem, ya ini menunjukkan bahwa kita akan simpan di dalam secara offline di dalam komputer, tapi dengan menunjukkan angka-angka. Kalau yang di bawah yang ada logo A itu untuk disimpan secara offline menunjukkan alfabet atau huruf-huruf. Ya. Ada simbol kartu plong. Simbol kartu plong ini menunjukkan input-output yang menggunakan kartu plong atau punches card. Ada simbol proses. Nah, ini adalah simbol proses. Menunjukkan kegiatan proses dari operasi program komputer. Jadi ini menunjukkan kegiatan proses dari operasi sistem komputer. Ada simbol operasi luar. Itu menunjukkan operasi yang dilakukan di luar proses operasi komputer. Lanjut. Ya. Selanjutnya, ada simbol pengurutan offline. Ya, menunjukkan proses pengurutan data di luar proses komputer. Ada simbol pita magnetik. Ini simbol pita magnetik menunjukkan input output menggunakan pita magnetik. Ada simbol hard disk. Ini digunakan untuk menunjukkan input atau output menggunakan hard disk. Jadi simbol hard disk ini digunakan untuk menunjukkan input atau keluaran masukan yang menggunakan hard disk. Ada simbol disket menunjukkan input output menggunakan disket. Selanjutnya ada simbol drum magnetik. Ya, menunjukkan input output menggunakan drum magnetik. Ada simbol pita kertas berlubang. Itu menunjukkan input output dengan menggunakan pita kertas berlubang. Jadi ini digunakan apabila kita ingin membuat sebuah nama atau menggunakan pita berlubang atau kertas yang dilubangi. Ada simbol keyboard. Ini adalah simbol keyboard. Itu menunjukkan input menggunakan online keyboard. Ada simbol display. Ini menunjukkan output yang ditampilkan ke monitor. Ada simbol pita kontrol. Menunjukkan penggunaan pita kontrol dalam bed control total untuk mencocokkan di proses bed processing. Ada simbol seperti petir ini. Simbol hubungan komunikasi. Ini menunjukkan proses transmisi data melalui channel komunikasi. Dan ada simbol garis alir. Ini menunjukkan arus dari sebuah proses. Nah, dan banyak simbol-simbol yang lain. Ini simbol penghubung. Simbol penghubung ini digunakan untuk menunjukkan penghubung ke halaman yang masih sama dan ke halaman yang lain. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah flowchart di dalam satu halaman sudah full, penuh, dan akan kita pindah ke halaman lain, maka kita akan memberikan simbol penghubung ini di akhir daripada flowchart. Dan untuk di halaman berikut itu juga kita akan berikan simbol seperti ini, bahwa ini adalah hubungan dari halaman 1 dan halaman 2. Lanjut. Dokumen flowchart. Dokumen flowchart disebut juga bagan alir formulir atau form flowchart, merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Bagan alir dokumen ini ya menggunakan simbol-simbol yang sama dengan yang digunakan dalam bagan alir sistem. Jadi simbol-simbolnya sama, tapi ada perbedaannya. Karena ini bagan alir dokumen ini hanya untuk menunjukkan arus dari laporan dan formulir.
termasuk tembusan-tembusannya. Masih sama dengan simbol-simbolnya. Ada skematik. Ya. Bagan alir skematik. Ini bagan alir skematik. Bagan alir skematik ini merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaannya adalah bagan alir skematik selain menggunakan simbol-simbol bagan alir sistem juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan. Jadi selain menggunakan gambar-gambar komputer bagan alir skematik flowchart ini, itu juga kita akan menggunakan simbol-simbol seperti elektronika, kayak misalnya resistor dan lain sebagainya. Itu simbol-simbol daripada gambar-gambar komputer. Maksud penggunaan bagan gambar ini adalah untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol bagan alir. Jadi ini bisa digunakan untuk mengganti bagan-bagan alir yang di atas tadi. Nah, misalnya belum bisa mengerti, ya kita bisa diganti. Maka dinamakan skematik flowchart. Ya. Tapi ada kelemahan ini. Penggunaan gambar ini mudah untuk dipahami, tapi sulit dan lama untuk menggambar. Kenapa sulit dan lama untuk menggambar? Karena kita harus menggambar simbol-simbol sebuah alat-alat, misalnya simbol-simbol komponen-komponen elektronik itu lama untuk menggambarnya, kayak misalnya resistor, elko, ya transistor, dioda dan lain-lain. Ya, kita lanjut. Program flowchart. Ya. Bagan alir program atau program flowchart merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Ya, bagan alir program dibuat dari derifikasi bagian alir sistem. Bagan alir program dibuat dengan menggunakan simbol-simbol sebagai berikut. Ini adalah simbol-simbol daripada alir program. Yang pertama, ada simbol input-output, jajaran genjang. Simbol input-output digunakan untuk mewakili data input atau output. Jadi digunakan untuk mewakili data input dan output. Untuk persegi panjang, simbol proses. Simbol proses digunakan untuk mewakili sebuah proses. Jadi di dalam sebuah proses itu akan diwakili oleh persegi panjang. Itu namanya simbol proses. Kalau simbol jajaran genjang di atas, itu untuk sebagai simbol input atau output. Ada simbol garis alir. Simbol garis alir atau biasa disebut dengan flow line symbol digunakan untuk menunjukkan arus alir dari proses. Ya, jadi digunakan untuk menunjukkan arus atau alir dari sebuah proses. Ya. Ada namanya simbol penghubung. Nah, seperti tadi itu simbol penghubung. Biasa disebut dengan konektor simbol. Itu digunakan untuk menunjukkan sambungan dari bagan alir yang terputus di halaman yang masih sama atau di halaman yang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa simbol penghubung ini digunakan untuk menghubungkan dokumen satu dengan dokumen yang lain. Jadi di sini misalnya dokumen satu, di sini satu, sambungan dari satu, baru misalnya kita buat lagi di sini yaitu satu, biar connect. Selanjutnya, ada simbol keputusan atau collision. Nah, decision. Nah, simbol keputusan decision. Simbol, bukan collision. Decision. Digunakan untuk suatu penyelesaian kondisi dalam program. Jadi di sini kita membuat sebuah keputusan. Apakah ya atau tidak? Apabila iya, maka kita lanjut. Apabila tidak, maka kita akan kembali.
Seperti itu. Selanjutnya, simbol proses terdefinisi. Digunakan untuk menunjukkan suatu operasi yang rinciannya ditunjukkan ke tempat lain. Jadi, simbol proses terdefinisi ini digunakan untuk menunjukkan suatu operasi yang rinciannya ditunjukkan di tempat yang lain. Jadi misalnya ada lampirannya, maka kita menggunakan simbol terdefinisi. Selanjutnya, ada simbol persiapan. Ini simbol persiapan. Simbol persiapan atau preparation simbol digunakan untuk memberi nilai awal suatu besaran. Ini digunakan untuk memberi nilai awal suatu besaran. Dan yang terakhir untuk simbol bagan alir, yaitu simbol titik terminal. Simbol titik terminal atau titik poin simbol digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir sebuah proses. Jadi, bro-bro semua, ini adalah simbol-simbol bagan alir program. Ya. Kita akan melihat contoh bagaimana penggunaan daripada bagan alir tersebut. Ini contoh misalnya diagram flowchart yang pertama. Kita membuat sebuah diagram flowchart seperti misalnya kita masuk di dalam rumah. Ya, dan lampu kita datang, lampu tidak berfungsi. Maka apabila kita sudah melihat lampu tidak berfungsi, berarti dia itu akan masuk pada simbol input output. Lampu tidak berfungsi. Setelah itu kita masuk pada decision atau pilihan. Ya. Apabila lampu tidak berfungsi, maka kita diberikan cara apakah lampu terpasang? Kalau lampu terpasang, maka ya, berarti kita lanjut ke decision yang berikutnya. Tapi apabila lampu tidak terpasang, maka kita diharapkan untuk memasang lampu. Agar lampu bisa berfungsi ulang. Tapi kalau lampu terpasang, itu ya, maka bola lampu berarti terbakar. Apakah bola lampu terbakar? Kalau bola lampu terbakar, berarti kita anggap ya, maka ya ganti bola lampu. Tapi kalau tidak terbakar, maka ya perbaiki lampu. Itu adalah flowchart singkat. Contoh dari flowchart singkat. Contoh yang kedua, yaitu diagram flowchart. Kita misalnya mulai. Ya, seperti itu tadi mulai. Ya, kita menggunakan elips. Dan setelah itu kita menggunakan jajaran genjang. Apalagi itu jajaran genjang itu? Ada yang tahu apalagi jajaran genjang? Ya, betul. Simbol input dan output. Digunakan untuk mewakili data input output. Jadi inputnya yaitu mengambil gunting potong. Nah, misalnya kita mau memotong rumput. Yang pertama kita lakukan adalah mengambil gunting potong. Setelah kita mengambil gunting potong, itu merupakan sebuah simbol input. Inputnya itu mengambil gunting potong. Maka prosesnya itu adalah memotong rumput. Nah, kita memotong rumput. Setelah proses memotong rumput itu selesai berjalan, maka kita diarahkan ke decision atau pilihan. Apakah rumput terpotong? Nah, di saat prosesnya memotong rumput taman, kita diberikan decision ini pilihan dengan pertanyaan, apakah rumput terpotong? Kalau ya, berarti rumput terpotong. Tapi kalau tidak, maka kita akan kembali ke atas itu untuk memotong rumput lagi. Tapi kalau ya, rumput terpotong, maka salah satu pekerjaan menggunakan diagram flowchart selesai. Jadi ini yang akan kita ikuti. Contohnya ini akan kita ikuti dalam memotong rumput. Ya, itu seperti sebuah karangan cerita, alur-alur, langkah-langkah yang akan kita lakukan
untuk mengerjakan sesuatu, tapi dengan bentuk bagan-bagan. Itulah yang dinamakan flowchart. Oke, demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman. Video ini untuk pembelajaran, untuk memajukan pendidikan anak-anak bangsa. Oke, sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa, jangan lupa, kalau bermanfaat jangan lupa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.